Welcome to my channel. Sebelum belajar, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran. Dalam penggunaan anggaran, kita wajib melampirkan atau mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan anggaran yang telah kita pakai. Yang dimaksud dengan bukti penggunaan anggaran sama halnya dengan bukti transaksi. Bukti transaksi adalah formulir-formulir yang digunakan dalam perusahaan atau suatu instansi untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi atau kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Yang biasanya digunakan sebagai dokumentasi penggunaan anggaran adalah transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Transaksi keuangan adalah kejadian atau suatu keadaan dalam perusahaan yang harus diproses melalui pencatatan sampai dengan disajikannya laporan keuangan. Contohnya adalah transaksi penerimaan uang tunai, pembelian peralatan secara kredit, atau pembayaran gaji. Sebelum kita masuk kepada materi bentuk-bentuk bukti transaksi atau bukti penggunaan anggaran, kita belajar dulu mengenai bukti transaksi. Bukti transaksi atau bukti penggunaan anggaran dibagi menjadi dua, yaitu bukti eksternal dan bukti internal. Bukti eksternal yaitu bukti transaksi yang diterima dari pihak luar perusahaan atau instansi. Sedangkan bukti internal yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk bukti transaksi atau bukti penggunaan anggaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kwitansi. Kwitansi merupakan surat bukti penerimaan uang atau pembayaran. Kwitansi ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Kwitansi pada umumnya memiliki dua sisi, yakni sisi sebelah kanan dan kiri. Sisi kanan diberikan kepada orang yang membayar, sedangkan sisi kiri disimpan untuk arsip bagi orang yang menerima pembayaran. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. 3. Yakni biljat giro. Biljat giro merupakan surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biljat giro pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda. Perlu diingat bahwa penerima biljat giro tidak dapat menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi dapat menyertorkan biljat giro pada bank untuk menambah simpanan rekeningnya. Bukti keempat yakni faktur. Faktur adalah surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual yang diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual. Faktur biasanya dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga untuk arsip. Bagi pihak pembeli, faktur yang diterima merupakan faktur pembelian, sedangkan bagi penjual, faktur yang diterima merupakan faktur penjualan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu nota. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai nota kontan ya. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nota kontan dibuat oleh penjual untuk pembeli dan biasanya dibuat rangkap 2. Lembar yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan sebagai arsip oleh penjual. Selain nota kontan, terdapat juga nota debit dan nota kredit. Nota debit dan nota kredit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota debit dikatakan sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau pesanannya rusak.
Nota debit merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirimkan suatu perusahaan atau suatu instansi kepada konsumennya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah nominal tertentu. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Sedangkan nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual. Nota kredit dikeluarkan oleh pihak penjual. Bukti ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Bukti keenam yang akan kita bahas adalah bukti memorial atau memo. Bukti memorial adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan bersangkutan. Contoh bukti memorial atau bukti memo adalah seperti untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Bukti selanjutnya adalah cek. Cek merupakan perintah pembayaran agar suatu bank membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah yang tertulis ke pihak yang membawa cek tersebut. Biasanya, cek terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri sebagai arsip pihak yang mengeluarkan, sedangkan bagian kanan untuk pihak penerima pembayaran. Selanjutnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti pengeluaran uang yang dilakukan oleh perusahaan di suatu transaksi. Biasanya untuk membayar biaya peralatan, perlengkapan, dan semua hal yang dibutuhkan di kantor. Selain bukti kas keluar, ada juga bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah dokumen yang memuat tentang penerimaan uang atau kas untuk perusahaan. Biasanya bukti ini hanya dipakai oleh pihak internal perusahaan dan sebagai arsip ke depannya. Contoh transaksi yang membutuhkan bukti kas masuk misalnya uang tunai yang dibayarkan oleh konsumen, cicilan, pembayaran bunga, dan sebagainya. Bukti transaksi selanjutnya adalah bukti setoran bank. Bukti setoran bank merupakan slip setoran yang bank berikan ke nasabah saat menyetorkan sejumlah uang ke rekeningnya. Fungsi utama dari bukti transaksi ini adalah bila terjadi selisih kas di bank, maka slip ini bisa membuktikan mana yang benar. Selain bukti setoran bank, ada juga rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi yang dicatat oleh bank atas segala transaksi yang nasabah lakukan. Fungsinya sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut nasabah dan saldo kas menurut bank. Itulah tadi penjelasan mengenai bukti transaksi. Dapat disimpulkan bahwa bukti transaksi merupakan dokumen yang sangat penting bagi perusahaan untuk dijadikan bukti transaksi maupun bukti administrasi ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.